Lagi. Iya, kita lupa. Apa aja sih kegiatannya selama dari pagi sampai tidur lagi? Kita lupa loh bahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa rabbis sama khalaqal ada wal asmaul kalaha wa sanal jannah dal baqa amma ba'du. Ya, jadi di kesempatan kali ini izinkan aku Fatih Ismail bersama dengan Farhan Haikal. Ya, di sini kita akan menjalankan sebuah program yang namanya Wadah Bersuara, Real Suara. Jadi di program baru ini kita ngapain sih? Mau bahas tentang yang topik lagi hangat lah, topik hangat. Ya mungkin gara-gara perdana kita nggak bakal masuk ke pembahasan yang berat, pembahasan yang mungkin nyampe ke bahas politik, bahas yang lagi rame di tahun ini. Nah mungkin ini ada peringatan pertama. Kita ingat kita ini aja kenalin dulu. Oh iya bener, kenalin podcast kita. Kita tuh belum kenalin loh. Kita aja baru kenalin diri kita doang. Iya kan, orang dulu baru podcast. Podcast dulu baru orang. Podcast dulu baru orang. Oh ya dah, podcast. Jadi di Wadah Bersuara ini kita adalah orang dua mahasiswa. Enggak dua. Nanti mungkin ada lagi yang banyak mungkin. Yang dari ini dari itu. Orang-orang yang bakal ngisi materi-materi di sini. Materi-materi. Lu bareng lah kita sharing tentang pengalaman kita, tentang pengalaman yang kita dapat. Meskipun ya umur kita ya masih teen lah, ini aja kita. Masih muda, masih remaja yang banyak penasaran nih gitu. Iya, tapi meskipun masih muda ya kita punya pengalaman, kita punya cerita. Makanya Wadah Bersuara. Meskipun tidak lakukan, kita tetap punya cerita. Meskipun kita diisolasi, tidak bisa keluar, ya kita tetap punya pengalaman yang bisa di-sharing lah ke teman-teman. Oke, jadi buat lanjut nih kita buat di pertemuan perdana ya. Pertama mungkin nggak bakal bahas yang berat dulu. Jadi pertama kita bahas tentang budaya-budaya kita di pondok pesantren. Iya, kita cerita, kita sharing nih. Apa itu pondok pesantren? Kenapa sih kita harus masuk pondok pesantren? Kenapa tuh? Bisa jelasin nggak sih? Ya mungkin ada banyak plus minus ya. Masuk pesantren, boarding. Ada yang kita dapetin di sini, yang nggak kita dapetin di negeri. Di sekolah-sekolah luar lah kalian, yang swasta maupun negeri maupun ya pokoknya sekolah full day yang di luar sana. Buat pesantren itu bukan ya yang tradisional, yang nyuci sendiri. Bisa juga yang boarding school atau yang modern pondok pesantren. Ya jadi di sini tuh kita ingin membagikan kisah kita di boarding pesantren ini. Mungkin ada yang senang sendiri, kalau kesal apa ya? Kayak kalau kesah kita. Jadi ya mungkin dimulai dari alasan dulu nih. Alasan kenapa sih mau masuk pondok pesantren? Mulai dari kamu dulu dah. Aku sih karena ya ingin mandiri lagi, ingin ini. Benar kalau boleh jujur nih, perdana di sini nih. Aku tuh pengen coba merasakan hal baru di sini. Mandiri. Soalnya kan kalau aku dari SMP tuh negeri, kalau kalian bayangin dari full day tiba-tiba di isolasi di ruangan di sini-sini aja, nggak bisa kemana. Jadi kalian bisa mencari pengalaman baru di sini. Dan di sini tuh banyak juga kan buat pengalaman-pengalaman yang menarik untuk di sini. Benar. Tapi buat pelajaran hal-hal yang nggak didapetin di negeri itu apa aja? Tapis, ya. Emang di negeri itu ada tapis dong? Ada, tapi ya nggak terlalu ketat lah. Kalau kalian, misalnya kalau kita target ngapalnya 7 juz, mungkin di sana cuma juz 30. Itu pun ada yang nggak nyampe. Itu pun juga ada yang nggak nyampe. Mungkin begitu. Kalau aku sendiri sih, buat alasan masuk ke sini tuh, ya emang sudah dari SMP. Dari SMP tuh udah masuk sini. Jadi mungkin awal-awal tuh kerasa berat, kerasa nyesel. Kenapa sih? Kalau lagi ya, burning lagi ya. Hal sama lagi. Udah gitu, pengen nyari suasana baru gitu. Pengen nyoba juga gimana sih rasanya pulang pergi ke sekolah. Tapi ternyata semakin lama menetap, menjauh dari orang tua tuh banyak pelajaran atau pengalaman-pengalaman lain lah yang bisa didapat. Gitu. Bener banget sih. Jadi meskipun awal-awal tuh berat gitu ya, berat. Aduh. Kalian mungkin kalau yang masuknya waktu SMA ya lebih berat lagi ya.
yang lebih masuk SMA. Tapi kalau yang selalu udah SMP ya mungkin udah biasa masuk lagi. Nah, coba ngelawan pas SD gitu masuk SMP ke pesantren kan ini masih kecil ya. Umur 12 sampai 13 tahun lah. Terus tiba-tiba dimasukin pesantren. Itu gimana rasanya? Tapi sebenarnya sih di awal sih orang tua cuma nanyain mau lanjut pesantren atau sekolah biasa IT gitu. Cuman dulu waktu tuh buat mutusin pengennya pesantren lah, mau nyoba gitu baru. Tapi minggu pertama nangis, teman-teman juga pernah nangis gitu. Ya udah akhirnya coba buat nyari kegiatan lain lah. Gimana sih caranya biar isi hati ya, biar akhirnya homesick tuh kalau istilahnya. Kalau di rumah, iya benar. Kalau kangen rumah itu istilahnya homesick kalau di kalangan anak boarding school gitu atau nggak pondok pesantren gitu. Ya akhirnya homesick tuh berhasil ditaklukin. Ya cari kegiatan aja. Kalau misalkan kangen sama rumah, pastilah, pasti kangen sama rumah. Pasti itu mah pasti ada. Nah terus itu perasaan pertama ada lagi nggak sih perasaannya tuh selain itu kan baru masih kecil masuk nangis udah jadi kegiatan tuh ada lagi nggak sih selain rindu orang tua atau rindu rumah selain itu? Ada dong rindu. Mungkin rindu yang buat hampir semua orang merasakan, semua santri merasakan menjauh dari sebuah benda kecil. Bersegi. Yang bisa mengeluarkan cahaya. Benar banget itu. Dari yang tadi ya bisa main 24 jam sehari, 24 jam begadang, nonton apalah, main game, maraton, main ngepus rank. Iya benar. Mythical Glory kan. Iya. Ya gue dulu jadi bocil benar-benar alay. Tiba-tiba menjauh dari benda yang berharga itu. Gue nggak tahu ini bendanya apa ya. HP. Jadi lu emang gitu. Jadi kalau kalian tinggal di boarding school atau itu kalian bisa menjauh dari HP, bisa ini. Tapi yang di sini ya manfaatnya kalian banyak lah. Dari bisa menghafal Quran, bisa belajar akademik secara fokus gitu. Ya tapi kalau misalnya dibilang enak sih, enak kan? Enak sih sebenarnya. Mungkin kerasa tuh pas udah jadi alumni. Karena iya udah ngenang-ngenang masa-masa itu kayak benar-benar indah. Kayak kita serasa keluarga sendiri gitu. Kangennya bakal ngerasa gitu. Dari yang tadi yang nggak tahu kalian masuk nih, orang-orangnya baru. Iya kenal. Ya setelah tiba-tiba pas sudah mau lulus, udah kayak keluarga gitu. Jadi kalau kalian bakal sedih sih, bakal sedih ya. Kalau sedih banget. Itu yang dirasain tuh selain orang tua dan lain-lain. Nah, kan nih udah hampir berapa tahun pesantren? Boarding, hidup di boarding. Berarti ini udah ke tahun kelima. Nah, tahun kelima tuh itu tuh dirasakan apa sih selama kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10 sampai sekarang kelas 11. Coba apa coba yang dirasain? Tahu sekarang tuh lebih ke target-target yang lain sih. Karena ini udah tahun kelima, bukan zaman-zamannya lagi kita homesick gitu-gitu. Ya lebih memandang masa depan sih. Nanti setelah lulus SMA tuh mau ngapain? Apa mau lanjut mondok lagi atau kuliahnya di mana, di luar negeri atau di dalam negeri gitu-gitu lah. Udah capek banget ini. Iya kayak pikirannya udah pusing. Udah nggak bisa. Kalian tuh udah bukan nggak bisa homesick tapi udah capek, udah capek ngurusin masa depan gitu. Iya udah nggak ada waktu gue mikirin homesick itu lagi. Udah capek banget. Nah terus tuh kenapa sih? Apa nih kan udah 5 tahun di sini. Yang kamu rasa di pesantren tuh ini tuh menarik, ini tuh bagus gitu. Iya banyak. Ya, ini dari pesantren itu pasti setiap boardingnya mempunyai keunggulan masing-masing dalam segi kegiatan KBM seperti tahfiz, taklim gitu-gitu. Banyak lah. Juga ada kegiatan-kegiatan tambahan kayak dari ekstrakurikuler. Itu tuh. Ekstrakurikuler itu apa sih yang suka dari daun? Mungkin kalau dulu waktu SMP tuh apa tuh? Karena mungkin baru lulus SD ya. Iya. Itu sering banget mainnya namanya main bola. Iya tuh. Jadi di SMP itu pengen lanjutnya itu futsal. Sampai akhirnya pindah haluan ke ya sekarang bela diri sih, silat. Nah, bela diri. Tuh, sekarang tuh bela diri kan. Bela dirinya udah pernah menangin apa sih? Kan udah lama nih. Ini bukan ngomong ya. Mungkin di setiap eskul punya prestasi ya. Benar. Sekarang di silat nih juga lagi nempak karir tuh baru 1,5 tahun lah.
Udah sekitar 5 medali ah. 5 medali guys. 5 medali. Kalian bisa bayangin kan hidup di boarding, bela diri, dapat 5 medali. Kalian kurang apa tuh untuk masa depan? Iya, baru 1,5 tahun. Baru setengah tahun. Terus tuh apalagi sih kegiatan yang seru di boarding pesantren ini? Atau boarding school atau di pesantren? Mungkin kegiatan-kegiatan itu harus diisi ya, jangan sampai asa kosong gitu. Karena pasti gabut Benar. atau nggak ada kerjaan. Iya benar banget. Kalau udah gabut di pesantren tuh males ngapain, nggak apa-apa, tidur juga males. Ngapain juga malas. Paling cuma jajan-jajan doang. Iya, kalau di rumah gabut ada HP, ada TikTok. Benar. Terlalu ganteng loh. Nah, kalau di sini tuh kalau kalian ingin ini coba kalian bagusin dari Ya kita cari kesibukan seperti ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler ikut ekstrakurikuler, aktif di sana sini. biar kalian tuh gak gabut gitu. Kalian dari ini kegiatannya sama ini tanpa ada yang lain-lain lagi. Kegiatan tambahan, karena ya percuma sih kalau belajar terus tapi kita nggak ada kegiatan lain yang life skill gitu. Jadi kalau kalian ikut organisasi ekstrakurikuler atau di boarding school, kalau aku rasa ya selama aku di sini tuh bagus banget untuk melatih kalian jadi lebih bertanggung jawab kan. Ada life skill yang nantinya ketika udah lulus tuh bisa berguna buat masyarakat. Wow. Jadi kalian tuh bisa enak gitu. Jadi kalian kalau misalnya di luar udah bermasyarakat, udah ini, kalian tuh udah punya ilmunya gitu. Jadi kalau kalian di boarding pesantren tuh jangan diem-diem aja, jangan Ya jadi kayak apa, cuma figuran lah. iya, jangan jadi istilahnya kalau sekarang NPC, player character. Jadi kalian tuh harus jadi tokoh utamanya, Ya berusaha mencolok gitu. berusaha untuk menjadi yang terlihat gitu. Jadi kalau kalian tuh ya Biasa kan orang sibuk ya. iya, kelihatan orang sibuk aja. Padahal ada sibuk apa sih? Lebih tepatnya nyubukin diri sih. Iya benar. Jadi kelihatan kayak sibuk gitu. Jadi kalian tuh harus bangun-bangun lah. Nah di boarding school ini tuh juga enggak tentang ekstrakurikuler juga, tapi kalian juga diajarkan kebersamaan. Ya kebersamaan. Mungkin ada yang namanya kita dulu diajarin jiwa korsa. Jiwa korsa. Aduh, apa tuh jelas semua Itu satu rasa. Di situ kita berbagi rasa lah pokoknya. Satu sakit, semua sakit. Kayak jadi satu tubuh lah. Kita kayak satu komunitas tuh satu tubuh. Jadi kayak ada angkatan satu nih. Angkatan apa kita? V. Angkatan V ini. Salah, kita angkatan V. Terus di ini kita tuh harus satu gitu, bergerak bersama-sama. Ya kita solid lah istilahnya. Meskipun ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama satu circle doang. Akhirnya bisa semua ngobrol sama satu angkatan kita gitu. Saling ngerangkul. Jadi kita bisa sama-sama kan sambil ngerangkulnya juga. Nah tuh coba, kan tadi udah sedikit bilang jiwa korsa tuh. Bisa jelasin gak sih kegiatan apa yang bisa membuat kita jiwa korsanya tuh ini? Mungkin ada kegiatan yang sedikit bikin sebuah pengalaman. Iya, benar, pengalaman yang benar-benar kita membuat kita nangis, sedih, senang sama-sama. Mungkin ada juga di negeri. Mungkin kalau di negeri apa ya, ospek. Iya, benar, ospek. Ya, ospek di negeri kurang tahu sih. Iya. Kayak gue kurang tahu ospek negeri gimana. Cuman kalau ospek kita menurut aku sih kejam. Tidak jam sih ya. Tapi ya sebagai laki-laki kita harus kuat. Kita harus kuat emang bener. Coba ceritain tuh gimana sih ceritanya tuh kita bisa tiba-tiba ada jiwa korsa yang ditanemin ke kita. Jiwa korsa. Mungkin dari setiap agenda yang dia dicarain sama panitia ospek. Kayak mendidik kita dalam kedisiplinan gitu. Setiap hari push up. Sebelum makan, setelah makan, setelah sholat. Nah itu ternyata banyak hikmahnya. Itu mengajarkan kita lebih kompak lagi kan. Kompak lagi. Nah kalau kalian tahu itu ceritanya emang bener lucu. Gimana nanti dibahas ya? Jangan sekarang. Oh iya. Nanti mungkin ada gestar sendiri. Mungkin ntar kami undang orang buat cerita itu. Dia bakal kesah. Ini bakal jadi kegiatan yang menarik banget. Kalau kalian nontonin ini, kalau kalian nonton lagi, Jangan ikutin terus. ya tapi ketinggalan ya video-video baru aja. Subscribe. Nah, terus tuh
program apa sih yang bikin kamu menarik di sini tuh? Kayak KBM-nya apa yang bagus? Jadi kalian bisa nge-share gitu, kenapa alasan orang-orang ingin masuk boarding? Jadi kan nggak ngeliat dari Tafisnya doang, nggak dari lihat KBM-nya doang. Apa sih yang bikin menarik masuk ke boarding itu? Apalagi selain itu? Dari segi program ya, mungkin program-program dari sekolah itu agak lain sih dari negeri. Soalnya programnya juga lebih mendukung kita buat lebih berkembang di masa remaja. Iya benar. Kemarin tuh ada hasil tes psikotes. Ya kan? Itu emang program rutinan kan. Nah itu kalau kalian masuk boarding gitu, kadang-kadang mungkin ada beberapa boarding yang melakukan itu juga untuk kita tahu minat bakat kita tuh, ntar mau ke arah kemana kita diarahin gitu. Jadi kalian tuh di boarding Solo gak usah takut kalau kalian gabut ya. Meskipun ya pasti ada waktu di mana kita tergabut. Ya. Mungkin kalau saya sendiri, saya pribadi nggak ngetek hari ini, nggak nge-podcast. Ini nggak gabut sekarang di asrama kayak tidur, ngemil. Mungkin kalau kita udah nggak ngetek di sini, udah tidur di asrama kan. Ya melepas apa lah. Pokoknya mungkin hari ini atau hari-hari di boarding tuh capek, padat banget karena ya di asrama. Ya ini sekolah asrama, jadi dari pagi nyampe ketemu pagi lagi. Iya, kita lupa apa aja sih kegiatannya selama dari pagi sampai tidur lagi. Kita lupa loh bahas itu. Ya pastinya punya patokan di antara sholat 5 waktu. Iya benar. Karena kegiatan atau program-program itu fleksibel. Dia tuh ngikutin dari sholat 5 waktunya. Karena nggak mungkin dong menggeser waktu sholat ataupun meninggal waktu sholatnya. Dan ada sholat Nyesuaiin sholat ini dari 5 sholat. Nah, coba ceritain awal kegiatan kan dari 5 waktu. Sholat subuh nih. Ada sholat subuh itu Oke dah. Kita jangan mulai dari habis sholat subuh. Nah, mungkin kalau dari perhitungan jam dimulai dari jam 00 lebih 1 menit. Nah, itu mungkin masih dalam mimpi ya, Mbak. Kita dibangun itu dari jam 3. Jam 3. Jam 3 pagi udah bangun, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, kita sholat subuh. Tidur lagi. Iya sih bener sih. Kan sholat tahajud tuh ada jedanya guys. Jadi kan dari jam 3 ke jam subuh itu masih ada jedanya. Makanya kita gak apa-apa kan tidur dulu gitu. Oke, habis sholat subuh nih. Sholat subuh tuh kita ada tahfiz. Tahfiz tuh nyampe jam 6. Dan biasanya ngapal Quran nih emang waktu subuh tuh efektif. Benar. Benar banget hafal. Nah, ada tapi ya harus ada beberapa yang mungkin lawan terberat kita itu ngantuk. Jadi kalau kalian mau ngaji bawa kopi. Enggak, itu enggak. Jangan emang kuat mah. Kasih Asal. Nah, di situ habis jam 6 tuh ngapain? habis jam 6 kita melakukan yang namanya mandi, makan, dan siap-siap Banyak sekolah. buat sekolah. Ada waktu 45 menit itu dikasih buat kita persiapan sekolah. Kayak ya kita mandi makan gitu-gitu. Nih kan tadi mandi makan. Ntar dulu. Kita sebelum lanjut, apa sih menu makanan favorit di sini? Menu favorit makanan. Biar orang-orang tuh masuk di sini tuh nggak kaget itu makanannya. Jadi menu favoritnya Kalau buat khusus di sini ya, favorit tuh ayam. Enggak. apa tuh? Sop bakso dong. Oh, bakso. Tekwang. Enggak. Bakso biasa. Tekwang mah. Enak sih, enak. Enak guys. Jadi kalian gak usah kaget. Makannya juga daging kok enak. Mantap. Banyak kan daging. Tapi tergantung boardingnya. Tergantung SPP-nya. Enak. Anda mau enak, bayar mahal. Ya gitulah. Tergantung sekolahnya lagi sekali lagi. Nah abis itu apa lagi kegiatannya? Ya, habis 45 tuh nanti bakal di konting ya. Itu dari asrama itu. Dari gini nih. Kalau dicontohin 9 itu. Iya. Kita udah kejar-kejaran buat ngejar Kumat baru asrama bakal ditutup. Nah, di situ ada yang namanya pelajaran kedisiplinan, di mana kita tuh harus melihat waktu, kita harus bisa manajemen waktu, dan itu selesainya kita jadi seorang santri. Iya benar tuh. Selesai di situ jadi orang santri. Kita bisa manajemen waktu karena ya meskipun gak ikut organisasi ya, kita juga udah belajar manajemen waktu. Iya dari pagi tiba-tiba di coding, tiba-tiba
10.98 gitu. lagi mandi tiba-tiba dihitung. Kalian kaget. Nah, terus itu Setelah itu biasanya kita tuh ada upacara pagi atau bisa dipanggil apel. well, kalau nggak bukan hari Senin biasanya apa? Nah, itu kayak morning ceremony biasa. Dan setelah itu kita pergi ke kelas masing-masing dan melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, favorit pelajarannya apa sih? Mungkin tergantung jurusannya ya, karena kita untuk angkatan aku sendiri masih pakai kurikulum 2013. Jadi masih pakai jurusan IPA IPS. Kalau kita berdua nih IPA ya. IPA. Mungkin nanti ada di IPS, nanti ada. Ada IPS ya. Pokoknya banyak ntar kita ajak. Mungkin ada yang tidak suka belajar tapi sukanya mengaji gitu. Nah, kalau buat pelajaran favorit sendiri sukanya sih MTK minat. Wis, ngitung banget. Iya, ngitung lah sesuai hobi. Hobi menghitung nih, yakin? Ya. Coba kita ya. Jangan jangan jangan. Nanti kalau salah masih sendiri. Nah, habis itu Nah, setelah KPM tuh nyampe jam 12. 12. 12 tuh ya kisaran zuhur lah. Pokoknya Jadi kan emang patokannya di zuhur, kan setiap sholat patokannya. Setelah zuhur itu baru ada waktu istirahat kosong. Iya. Biasanya ada yang bimbel. Kalau anak organisasi dia fokus di ruang organisasi. benar. Kalau anak eskul dia ada kegiatan eskul. Nah itu tergantung kalian sendiri isi keluangan waktu kalian dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ada yang tidur guys, juga kan. Kadang kalau emang capek ya tidur. Kalau misalnya habis sholat zuhur, habis ngantuk banget, capek habis KBM, tuh kadang-kadang ada yang tidur di masjid. Iya, saking capeknya. Nah, emang gitu. Emang sunnah juga sih kalau tidur di masjid. Terus habis itu apa tuh? Ya biasanya setelah itu kan kasar ya. Saya bangunin kita di konting lagi. Nah, kalau nggak ada konting ini, kalau kalian nggak keluar sebelum konting, itu ada hadiahnya biasanya. Jadi kalau kalian ini udah tenang aja, ada dikasih hadiah gitu. Walaupun hadiahnya Ya mungkin sedikit olahraga. sedih biar bugar gitu. Tapi biasa sih kalau anak santri itu pasti berotot. Antara di WO atau nggak sering kata hukum. Oh, ada ya, itu benar. Itu benar banget itu. Karena ya pasti keluarannya bagus. Jadi tenang aja. Kalau kalian di sini juga Kalau yang bagusin badan bisa masuk mondok. Bisa kan masuk pondok juga. Habis itu Setelah sholat asar tuh ada namanya waktu olahraga. iya tuh waktu olahraga. Jadi Jadi emang sore itu enaknya buat olahraga. mau jogging kan, Jogging, main bola, main basket, main voli, main raket, bulu tangkis. tangkis, dan lain-lain lah. Pokoknya olahraga nyampe sekitar jam 5 ya. Jam 5. Iya jam 5, jam 5 kita tuh di kantin lagi disuruh buat siap-siap maghrib. Ya. Setelah itu kita keluar asrama Jam setengah 6. dan melaksanakan salat maghrib. Habis sholat maghrib kita ada tafis lagi sampai ba'da isya. Pada Isya sampai jam 8 selesai baru habis Isya. Setelah ba'da isya ada lagi. Jangan harap kalian setelah ba'da isya tuh langsung ke asrama tidur. Pokoknya setelah ba'da isya tuh ada yang namanya ta'lim. Ta'lim nih kayak kajian kitab gitu. Jadi di sini mungkin ada yang tanya-tanya kitabnya apa? Ada Bidayatul Hidayah, ada Ta'limul Muta'alim, ada Alaqul Ibanin. Banyak lah kayak kitab-kitab di sini belajar. Benar. Jadi mungkin bahasa Arabnya juga fasih kan. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, tuh kadang-kadang juga ada gitu. Jadi kalian tuh masuk sini diajari juga bahasanya. Ya mungkin ada beberapa bahasa wajib. Kayak Inggris sama Arab. Inggris Arab tuh pasti Wajib banget. ya hampir di setiap pondok juga gitu. Enggak. Kalau di pondok mungkin ada bahasa-bahasa lain kayak bahasa Jepang dan bahasa lain-lain itu mungkin di pondok lain. Mungkin iya ada. Mungkin diwajibin juga yang kayak gitu. Tapi biasanya kalau anak santri itu pasti bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mungkin kalian yang tadinya negeri mau masuk ke boarding pesantren takut karena bahasa Arab ya, kalian bisa hafal bahasa Arab ya. Jadi sama aja, sama mungkin kalau selama ada niatan belajar pasti bisa. Jadi kalian gak usah takut, gak usah gugup itu. Jadi habis sekarang kita lanjut deh. Tadi kan selesai taklim nih. Habis taklim tuh ngapain kita tuh? Kan tadi udah taklim. Udah nih jam 9 dan itu emang udah selesai buat namanya kegiatan-kegiatan belajar mengajar. Jadi biasanya diisi dengan persiapan untuk istirahat.
waktu tidur kita udah capek gitu. Nah, Kita cuci muka, ganti baju, tidur, dan ya rapiin kasur. kalau Setelah itu mandi jam setengah 10 dikonting lagi untuk tidur. iya tidur tepat di lampu juga. Nah, Dan setengah 10 kita sudah berada di mimpi masuk ke sini. ntar siklusnya sama terus nih. Nah, di siklus ini mungkin kelihatan monoton ya, bosan pasti. Tapi jangan khawatir lah. Pokoknya setiap minggu atau setiap hari pasti ada cerita-cerita baru, ada pengalaman-pengalaman baru. Juga kalau kalian punya teman kalian tuh pelawak, mungkin jadiin hari-hari kalian tuh lebih warna. Ada beberapa, mungkin ada teman-teman yang mungkin itulah rada Lucu lah orangnya. ngeselin atau enggak lucu, rame, pokoknya bikin hari kalian tuh ya. Nah, ada ceritanya. Cikus kalian gak usah takut kalau monoton pasti ada hari dimana kita merayakan sesuatu gitu. Ya hari-hari istimewa lah kita. Contohnya hari santri yang Hari santri kemarin, hari Sumpah Pemuda, banyak lah. Jadi itu juga acara-acaranya dari OSIS juga. jadi harus banyakin nyibukin diri lah, masuk OSIS, ekstrakurikuler, biar kalian tuh ya masuk sini tuh ada manfaatnya juga, gak diem tidur. Ya mungkin apa nih kesimpulannya? Sembulannya wording itu mantap. Ya ini juga, tapi mungkin lebih tepatnya apa ya? Boarding itu tempat di mana kita Belajar belajar, tempat di mana kita bukan belajar lagi, tempat di mana kita mandiri, bisa dapat mandiri, bisa memperbanyak prestasi, tempat bersosialisasi. Banyak kita di sini nimpa ilmu dalam perjalanan jihad lah istilahnya, karena Jadi mujahid. kita mati syahid. Jadi kalian niatkan di sini dengan baik untuk menghafal Quran, belajar demi masa depan yang lebih cerah lagi. Ya buat jadi penerus bangsa ya, buat mewujudin Indonesia di tahun 2045. Oke, segitu aja video dari kita berdua. Terus ikutin series Waner Jawa Bicara. Waner aja bersuara. Dan chatting. Mungkin segiannya yang bisa kita ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.